Perkenalkan, saya Wahyu Faldian, NIM saya A11 2022 14572. Di sini saya akan menjadi pembuka penjelasan bagi kelompok mengenai demokrasi. Apa sih demokrasi tersebut? Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang berpusat kepada rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi juga menjamin hak-hak asasi manusia beserta kebebasan individu. Secara harfiah, apa sih demokrasi itu? Jadi, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Ada banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli. Saya akan jabarkan beberapa. Yang pertama menurut Abraham Lincoln. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas tersebut. Sedangkan menurut Merriam-Webster, demokrasi merupakan pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka. Contohnya di Indonesia ada DPR. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi memiliki beberapa ciri-ciri utama. Nah, apa sih ciri-cirinya? Akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya yang akan ditampilkan videonya setelah video saya. Perkenalkan, nama saya Lintang Aryusita Utomo dengan NIM A11 2022 14581. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu ada ciri, manfaat, dan tantangan. Yang pertama ada ciri dari demokrasi. Ciri dari demokrasi yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, ada pemerintahan dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam negara. Ketiga, ada pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Keempat, ada hak asasi manusia dan kebebasan individu dijamin. Demokrasi menjamin hak asasi manusia dan kebebasan individu, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Lalu, demokrasi memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, antara lain, yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi dapat mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Yang kedua, meningkatkan keadilan sosial. Demokrasi dapat mencegah terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas politik. Demokrasi dapat menciptakan iklim politik yang kondusif untuk pembangunan. Yang selanjutnya ada tantangan yang dihadapi demokrasi. Yang pertama ada korupsi. Korupsi dapat menghambat proses demokrasi dan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Yang kedua ada ekonomi. Ekonomi yang tidak stabil dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Yang ketiga ada radikalisme. Radikalisme dapat mengancam demokrasi dan mengancam hak asasi manusia. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut diperlukan upaya dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia internasional. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Michael Argento dengan NIM A11 2022 14567. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu jenis-jenis demokrasi. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi langsung adalah demokrasi di mana rakyat secara langsung mengambil keputusan dalam pemerintahan. Dalam demokrasi langsung,
rakyat berkumpul untuk membahas dan memutuskan berbagai kebijakan dan masalah yang dihadapi negara. Demokrasi langsung hanya dapat diterapkan pada negara-negara kecil dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Kedua, demokrasi perwakilan adalah demokrasi di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk mewakili mereka dalam pemerintahan. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan umum untuk periode tertentu. Wakil-wakil rakyat tersebut kemudian bertugas untuk mengambil keputusan dan menjalankan pemerintahan. Demokrasi perwakilan merupakan bentuk demokrasi yang paling banyak diterapkan di dunia. Yang ketiga yaitu berdasarkan ideologi. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan individualisme. Dalam demokrasi liberal, rakyat memiliki hak dan kebebasan yang luas termasuk hak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Demokrasi liberal juga menjadi hak asasi manusia. Yang keempat, demokrasi sosial adalah demokrasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam demokrasi sosial, pemerintah berperan aktif dalam mengatur perekonomian dan menyediakan berbagai fasilitas sosial untuk rakyat. Demokrasi sosial juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Yang kelima, demokrasi religius adalah demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Dalam demokrasi religius, prinsip-prinsip agama menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi religius dapat ditemukan di negara-negara yang mayoritas beragama Islam, Kristen, atau Hindu. Berdasarkan sistem pemerintahan, demokrasi parlementer adalah demokrasi di mana parlemen memiliki kekuatan yang lebih besar daripada presiden. Dalam demokrasi parlementer, presiden dipilih oleh parlemen yang bertanggung jawab kepada parlemen. Yang selanjutnya, demokrasi presidensial adalah demokrasi di mana presiden memiliki kuasa yang lebih besar daripada parlemen. Dalam demokrasi presidensial, presiden dipilih oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Demokrasi semi presidensial adalah demokrasi yang menggabungkan unsur-unsur demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial. Dalam demokrasi semi presidensial, presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada parlemen, tetapi presiden juga bertanggung jawab kepada parlemen. Jenis-jenis demokrasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demokrasi langsung memiliki kelebihan karena rakyat dapat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Namun, demokrasi langsung juga memiliki kekurangan karena membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama untuk melaksanakannya. Demokrasi perwakilan memiliki kelebihan dan dapat diterapkan pada negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak. Namun, demokrasi perwakilan juga memiliki kekurangan karena wakil-wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan rakyat. Demokrasi liberal memiliki kelebihan karena menjamin hak asasi manusia dan kebebasan individu. Namun demokrasi liberal juga memiliki kekurangan karena dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Demokrasi sosial memiliki kelebihan karena bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Namun, demokrasi sosial juga memiliki kekurangan karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Demokrasi religius memiliki kelebihan karena dapat menjaga moralitas dan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Namun, demokrasi religius juga memiliki kekurangan karena dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok yang tidak beragama atau beragama yang berbeda. Demokrasi parlementer memiliki kelebihan karena dapat menciptakan pemerintahan yang stabil. Namun demokrasi parlementer juga memiliki kekurangan karena dapat menyebabkan instabilitas politik. Demokrasi presidensial memiliki kelebihan karena dapat menciptakan pemerintahan yang kuat dan efisien. Namun, memiliki kekurangan karena dapat menyebabkan konflik antara presiden dan parlemen. Demokrasi semi presidensial memiliki kelebihan karena dapat menggabungkan kelebihan demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial. Namun demokrasi semi presidensial juga memiliki kekurangan karena dapat menimbulkan konflik antara presiden dan parlemen.
Ya, itu saja untuk materi yang saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Iman, 11 2022 14561. Demokrasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang berpusat pada rakyat. Demokrasi Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara menjamin hak dan kewajiban rakyat dalam bernegara. Demokrasi di Indonesia memiliki beberapa ciri-ciri di antara lain. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memilih hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta memiliki hak untuk berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan pemilihan umum di Indonesia. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi di dalam negara. Pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada rakyat. Hak asasi manusia dan kebebasan individu dijamin. Demokrasi Indonesia menjamin hak asasi manusia dan kebebasan individu, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Demokrasi Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Namun, pada tahun 1959, sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem demokrasi pemimpin. Sistem demokrasi pemimpin ini kemudian digantikan oleh sistem demokrasi Pancasila pada tahun 1966. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum, musyawarah mufakat, dan perwakilan. Pada masa reformasi, demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin terbukanya ruang demokrasi, semakin kuatnya peran masyarakat sipil, dan semakin berkurangnya praktik korupsi dan kolusi. Meski demikian, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi. Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar bagi demokrasi di Indonesia. Korupsi dapat menghambat pembangunan dan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ketidakadilan sosial juga merupakan tantangan bagi demokrasi di Indonesia. Ketidakadilan sosial dapat menyebabkan konflik dan instabilitas pada politik. Radikalisme juga merupakan tantangan bagi demokrasi di Indonesia. Radikalisme dapat mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya dari semua pihak untuk pemerintah, masyarakat, maupun dunia internasional. Sekian, terima kasih.